Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian, salam sejahtera dan salam sehat dari saya. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali lagi dengan saya, Rosa Aprilinita, dengan NIM 11910920567, dan saya mengampu program studi pendidikan Islam anak usia dini. Nah, pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan tentang konsep perkembangan TIK di PAUD dan pemanfaatannya, yang mana mata kuliah ini diampui oleh Ibu Nur Kamelia Mukhtar, AH, SPDI, MPD. Teman-teman sekalian, ada yang tahu apa itu TIK? Dan dari kapankah TIK dapat diperkenalkan? Nah, di video kali ini saya akan menjelaskannya. Teknologi Informasi dan Komunikasi atau yang biasa disingkat dengan TIK adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh aspek peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Teknologi informasi dan komunikasi dapat diperkenalkan sejak usia dini, yang disesuaikan dengan tahapan aspek perkembangan anak berdasarkan kelompok usia, prinsip, dan fungsi belajar anak usia dini. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014, Ermayani dan Rusdi 2016. Menurut Silker Inisiatif dalam NEDS 2012, anak yang berusia kurang dari 2 tahun tidak disarankan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam menstimulus perkembangan anak. Selanjutnya, konsep perkembangan TIK di dunia pendidikan. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era globalisasi saat ini tidak bisa dihindari lagi pengaruhnya terhadap dunia pendidikan. Tuntutan global menurut dunia pendidikan untuk selalu dan senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dalam peningkatan mutu pendidikan, terutama penyesuaian penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran. Berikut ini fungsi TIK dalam pembelajaran bagi anak usia dini. Teknologi berfungsi sebagai alat atau tools, sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Misalnya, sebagai alat bantu untuk mengolah kata, mengolah angka, membuat grafik, dan lain-lainnya. Teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan. Misalnya, teknologi komputer menjadi jurusan di sekolah atau mata pelajaran di sekolah, sehingga menuntut peserta didik untuk menguasai kompetensi tertentu dalam TIK tersebut. Teknologi sebagai bahan dan alat bantu untuk proses pembelajaran atau literasi, yang mengandung makna bahwa teknologi berfungsi sebagai bahan pembelajaran sekaligus sebagai alat untuk menguasai kompetensi tertentu melalui bantuan komputer. Ada beberapa manfaat TIK dalam pembelajaran PAUD. Pertama, stimulasi bagi perkembangan antara koordinasi mata dengan ketepatan gerak tangan. Kedua, menstimulasi bagi perkembangan motorik halus anak, khususnya daya rangsang pada anak, agar anak dapat melatih kemampuan berpikir untuk lebih kreatif. Ketiga, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Keempat, mendorong anak untuk belajar selain metode verbalitas dalam kata-kata tertulis atau lisan belaka. Kelima,
Komputer dalam proses belajar akan melahirkan suasana yang menyenangkan bagi anak. Keenam, anak dapat menjadi lebih tekun dan terpicu untuk belajar konsentrasi. Ketujuh, anak akan mempunyai bekal persiapan yang pasti memasuki gerbang perguruan tinggi. Kedelapan, komputer dapat juga digunakan untuk mempermudahkan menunjukkan pengetahuan. Nah, di sini ada 8 prinsip untuk menentukan kesesuaian aplikasi TIK di dalam PAUD. Yang pertama, pastikan tujuan pendidikan. Yang kedua, mendorong kolaborasi. Yang ketiga, mengintegrasikan dengan aspek-aspek lain dari kurikulum. Keempat, anak harus berada dalam kontrol. Kelima, pilihlah aplikasi yang transparan dan intuitif. Keenam, hindari aplikasi yang mengandung kekerasan. Ketujuh, sadar akan isu kesehatan dan keselamatan. Kedelapan, pendidikan mendorong ketertiban orang tua. Itulah tadi hasil dari presentasi saya. Apabila ada salah kata dan salah penjelasan, mohon diperbanyak maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.